I'm gonna fuck you up. I got it. Halo guys, balik lagi dengan saya Tom Koko. Kali ini saya akan menceritakan kembali tentang film berjudul Nobody. Film thriller action yang rilis di bulan April lalu. Karena banyak adegan tembak-menembak dan baku hantam yang berdarah-darah, gaya akting penyajian film ini digadang-gadang mirip sama film Mas John Wick. Ya karena emang produsernya sama sih sama film John Wick. Yuk, kayak gimana suruhnya? Skui kita kimon. Me? That nobody. Hutch Mansell adalah pria yang tampaknya biasa aja. Ia mempunyai 2 orang anak dengan istrinya bernama Becca. Memiliki profesi pekerja kantoran biasa di perusahaan pengolahan logam milik ayah mertuanya. Rutinitas hariannya mulai membuatnya merasa jenuh, sehingga dia seperti lebih suka dengan dunianya sendiri. Hubungannya dengan istrinya juga berasa tidak romantis lagi. Begitu pula hubungannya dengan Black putranya. Berbeda dengan Sammy putrinya yang terlihat sayang dan manja kepadanya. Suatu malam, sepasang pria wanita bertopeng masuk ke rumahnya menodongkan pistol bermaksud meminta uang. Tapi di rumah hanya ada sedikit uang di nampan dan mereka juga merampas arloji Hutch. Pada saat ketika mereka akan pergi, Black mencoba menahan si cowok. Dengan tongkat golf di tangannya, Hutch ingin ikut menyerang, tetapi menahan dirinya dan membiarkan mereka pergi, mengakibatkan Black mendapatkan bogem di mata kanannya. Insiden tersebut menyebabkan Black semakin menjauh darinya, dan juga dengan orang sekitar Hutch, dari tetangganya hingga Charlie adik istrinya di kantor, bertanya mengapa sih dia tidak coba menghentikan pencuri, hingga Charlie memberikan sebuah pistol untuk pertahanan diri yang akhirnya cuma disembunyikan di dalam kulkas kantor. Berbeda dengan mertuanya, si Eddie yang mendukung tindakannya. Hutch yang menghubungi saudara tirinya yang dinyatakan telah mati di radio tersembunyi di kantornya dan menjelaskan bahwa dia menahan diri karena si pencuri nampak putus asa, ketakutan, dan menggunakan pistol rongsokan tanpa peluru. Selesai jam kantor, Hutch mampir ke panti jompo menengok ayahnya, David, untuk menemani makan malam. Saat Hutch sampai di rumah, Sammy meminta bantuannya untuk menemukan gelangnya, dan Hutch mengira telah diambil oleh pencuri semalam. Tanpa mengucap apapun, dia pergi kembali ke tempat David, meminjam lencana FBI lamanya dan pistol untuk melacak para pencuri berbekal petunjuk tato yang dilihatnya. Di sebuah studio tato, Hutch ketahuan kalau dia FBI gadungan. Saat Hutch akan dihajar, seseorang dari mereka ketakutan melihat tato di tangannya, seperti tahu siapa Hutch sebenarnya. Hutch akhirnya menemukan apartemen mereka dan mengancamnya, tetapi ketika dia menyadari mereka merampoknya untuk mendapatkan uang guna membayar perawatan bayi mereka yang sakit, Hutch pergi dengan rasa malu. Bus yang dia tumpangi pulang dihentikan sekelompok preman teller yang masuk dan mengganggu para penumpang. Hutch meminta sopir bus keluar dan mengunci bus dari dalam. Kemudian dia mengeluarkan pistolnya untuk dikosongkan dan melampiaskan rasa frustasinya dengan menghajar mereka semua dengan kejam, seolah-olah untuk membela penumpang cewek yang ada di situ. Ketika salah satu dari mereka akan menggunakan pistolnya, Hutch menghajar tenggorokannya dengan pipa besi sehingga kesulitan bernafas. Tapi kemudian dia menyelamatkan nyawanya dengan tracheostomi darurat dengan menggunakan sedotan. Becca yang masih menunggunya kaget mendapati Hutch pulang dalam keadaan terluka. Hutch curhat, kangen dengan kemesraan mereka yang sudah lama renggang. Adegan berpindah ke sebuah klub malam Malina yang dimiliki oleh Yulian Kuznetsov. Yulian merupakan gangster Rusia yang menangani perlindungan uang haram para bos mafia Rusia, OPSEC. Yulian digambarkan sebagai orang yang tidak segan melakukan kekejaman dan menunjukkan kekuasaannya. Yulian mendapatkan laporan kalau adiknya masuk rumah sakit akibat dihajar seseorang. Marah besar menanyakan siapa yang melakukannya. Salah satu anak buahnya memberikan kartu langganan bus milik Hutch, yang kemudian Yulian menyewa hacker untuk melacaknya. Harry yang mendengar Hutch menghajar kumpulan preman memintanya untuk menemui seseorang yang disebut si tukang cukur, yang kemudian memberi Hutch informasi tentang dengan siapa Hutch bermasalah.
Hacker yang melacak kartu Hutch kesulitan mengungkap jati diri Hutch secara detail. Akhirnya meminta tolong karyawan Pentagon dengan cara mengancam akan membuka rahasia mesumnya. Setelah mendapat info, si hacker merasa ketakutan dengan berkas Hutch yang menunjukkan kekejaman masa lalunya. Meskipun Julian membenci adiknya, dia merasa berkewajiban untuk membalas dendam dan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh tangan kanannya Pavel untuk menyerang Hutch di rumah. Hutch yang sedang makan malam bersama keluarga menyadari ada gerombolan pasukan datang, menyembunyikan keluarganya di ruang bawah tanah dan berpesan jangan telepon 911. Hutch mematikan lampu, mengacukan serangan dan membunuh sebagian besar penyerbu sebelum akhirnya dia dilumpuhkan dengan taser dan dimasukkan dalam bagasi mobil untuk membawanya ke Julian. Hutch yang sadar dari pingsan mendapati dirinya terkurung di bagasi mobil. Setelah meraba-raba, dia menemukan alat pemadam kebakaran. Hutch menggunakan untuk membutakan penculiknya, menyebabkan mobil itu terguling hingga menewaskan semua orang di dalam mobil, termasuk Pavel. Dia kembali ke rumah memperingatkan ayahnya agar waspada dan mengirim istrinya serta anak-anak pergi ke lokasi yang aman. Setelah mengumpulkan emas simpanan dan apa yang tersisa dari penyerbu, dia bercerita siapa sebenarnya dirinya. Hutch dulunya seorang mantan auditor atau sebutan lain pembunuh top agen intelijen. Memutuskan pensiun dan memilih hidup normal karena iri dengan Alan, mantan targetnya yang tidak jadi dibunuhnya, hidup bahagia dengan keluarganya. Setelah bercerita, dia nggak sengaja menemukan gelang kucing Sammy di bawah sofanya. Sialan. Dia kemudian membakar rumahnya untuk menghancurkan semua bukti penyerangan. Di panti jompo, David disatuin dua anak buah Julian yang mau membunuhnya. Tapi David sudah lebih siap dan membunuh keduanya. Hutch memberi Eddie setumpuk emas batangan untuk membeli pabriknya, yang kemudian menata ulang pabriknya dengan menambah banyak perangkap yang mematikan. Setelah selesai, dia pergi mendatangi gudang duit Opshak, mengacak-acak dan membakar semuanya termasuk duit dan sebagian koleksi lukisan Julian, kecuali satu lukisan dibawa pergi. Hutch kemudian mendatangi Malina di mana Julian lagi happy-happy. Tapi kesenangannya sirna saat melihat Hutch lagi asik makan di meja depannya. Hutch mengatakan kepadanya bahwa dia dapat milih untuk terus memburunya atau dia dapat mengambil apa yang tersisa dan menghilang di pulau kecil Karibia menghindari kejaran para pemilik uang offset. Hutch segera keluar dari Malina sementara Julian masih terbengong mengetahui semua uang offset dibakar habis oleh Hutch. Marah memanggil semua anak buahnya mengejar Hutch. Hutch yang senang melihat provokasinya ditanggapi dengan emosi segera menuju ke pabrik. Sampai di pabrik, Harry dan David sudah menunggu untuk ikut bersenang-senang membantu Hutch. Semua senjata dan jebakan digunakan untuk menghabisi satu persatu para anggota gangster. Hingga di akhir bagian saat kehabisan peluru, Julian muncul menyerbu. Hutch yang tinggal punya bom ranjau mengikatnya di depan kaca anti peluru. Di bawah hujan peluru, Hutch maju menghampiri Julian dan meledakkannya tepat di depan mukanya. Berakhirlah semua setelah kematian Julian. David dan Harry pergi kabur saat sirena polisi mendekat. Hutch menelpon BK sambil menunggu polisi. Saat Hutch diinterogasi polisi, tiba-tiba kedua polisi itu mendapatkan telepon. Dan Hutch dibebaskan tanpa ada tuntutan. 3 bulan kemudian saat membeli rumah baru dengan BK, Hutch menerima telepon yang menyatakan bahwa sepertinya dia bakalan mendapat misi baru. The end. Selesai. Oh ya, di tengah-tengah kredit adegan menunjukkan Harry dan David ditampilkan mengemudi ke lokasi yang gak disebut dengan mobil yang penuh dengan senjata. The end. Beneran nih, the end. Kayaknya bakal ada sequelnya deh. Kalau bagus ya semoga aja ada ya. Jangan lama-lama tapi kentang banget nunggu lama. Udah, the end dah. Sampai di sini dulu teman-teman. Merdeka!